Kita berjumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MSC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 4 Oktober 2020, Minggu biasa ke-27. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43. Matius mencatat, tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang bisa kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 butir pesan inspiratif saja. Bagi saya, butir pesan inspiratif pertama adalah soal keserakahan. Keserakahan merupakan salah satu di antara sifat manusia yang sangat buruk karena memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan bersama. Keserakahan merugikan orang lain. Keserakahan itu merupakan bagian dari kejahatan karena antisosial. Serakah itu berarti selalu mau memiliki lebih dari apa yang sudah dimiliki. Karena itu milik orang lain pun bisa diserobot, dirampas, dikuasai untuk menjadi miliknya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah." Bahkan keserakahan itu tidak hanya terjadi pada materi atau harta benda. Dalam hal bicara dan mendengar pun ada keserakahan karena ada orang yang lebih mau memonopoli untuk berbicara daripada mendengar. Sehingga Demokritus, seorang ahli astronomi dan filsuf Yunani, mengatakan, "Sungguh serakah orang yang ingin selalu berbicara, tapi tidak mau mendengar sama sekali." Sementara berkaitan dengan materi harta, Oscar Wilde, seorang penulis dari Irlandia, mengatakan, "Mereka yang memiliki banyak seringkali serakah, mereka yang memiliki sedikit selalu berbagi." Kita belajar di sini untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki, menjaga dan merawatnya, belajar untuk tidak rakus dan tamak, belajar untuk menghormati dan menghargai milik orang lain tetap sebagai miliknya. Tetapi juga kita belajar untuk berbagi dengan orang lain apa yang kita miliki. Ingat, harta yang kita punya ini ketika Tuhan memanggil kita tidak kita bawa serta. Yang perlu kita tinggalkan adalah nama baik dan kehormatan sebagai manusia dalam kebersamaan hidup dengan sesama. Sering juga terhadap lingkungan, karena sifat serakah, maka lingkungan dieksploitasi, dirusakkan yang akibatnya membuat manusia menjadi menderita. Kita juga belajar untuk menghargai hak yang melekat pada lingkungan itu dan tidak secara sewenang-wenang dan serakah merusakkannya demi kepentingan diri kita. Butir inspiratif kedua adalah soal ahli waris. Kita semua tahu bahwa ahli waris adalah orang yang berhak mendapat atau menerima harta warisan. Dalam pengalaman hidup, sang ahli waris ini bisa anggota keluarga, famili, ataupun seseorang yang namanya dicantumkan dalam surat wasiat ataupun surat ahli waris. Di dunia perbankan ataupun dunia asuransi, selalu dicantumkan nama seseorang sebagai ahli waris dari sang nasabah. Sehingga kalau suatu saat sang nasabah meninggal dunia, maka warisan itu jatuh ke tangan orang yang namanya dicantumkan dalam buku bank ataupun surat polis asuransi tersebut. Sekarang ini kita menyaksikan sering sekali ada perselisihan dan pertengkaran antara para anggota keluarga karena soal harta warisan ini. Bahkan lebih menyedihkan lagi, ada anak yang mempolisikan orang tuanya, bahkan membawa ke dalam sidang pengadilan ibunya atau ayahnya karena masalah harta warisan. Kita juga belajar bahwa warisan memang tidak hanya dalam bentuk harta. Warisan pun bisa dalam bentuk ilmu dan penghargaan.
Penghargaan yang diterima orang tua bisa menjadi motivasi yang diwariskan bagi anak dan cucu. Ilmu juga akan menjadi warisan abadi yang diturunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Kebaikan kepada orang lain pun adalah sebuah warisan yang indah. Taylor Swift mengatakan, "Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup, bersikaplah baik kepada orang-orang. Menjadi baik kepada orang-orang akan meninggalkan warisan yang indah." Sementara Shannon Adler mengatakan, "Ukir namamu di hati, bukan di batu nisan." Warisan terukir di benak orang lain dan kisah yang mereka bagikan tentang Anda. Bahkan William Shakespeare berujar, "Tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran." Atau Bill Courtney mengatakan, "Warisan sejati didirikan sepanjang hidup dan berhubungan dengan apa yang dilakukan manusia untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri." Beberapa ungkapan dari orang-orang terkenal di atas menggarisbawahi betapa pentingnya berperilaku yang baik, hidup dengan cinta, jujur, tulus, melakukan perbuatan-perbuatan kasih, tidak egois, yang semuanya itu jauh lebih abadi daripada harta benda yang malah akan menciptakan perselisihan ketika anggota-anggota keluarga dirasuki oleh materialisme. Kita belajar dalam soal warisan ini untuk memperhatikan dengan baik tentang siapa yang punya hak atau berhak atas warisan tersebut. Kita juga belajar untuk menjaga dan merawat warisan peninggalan orang tua itu dengan memanfaatkannya secara bertanggung jawab demi hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kita juga belajar untuk mulai mewariskan kebaikan-kebaikan dalam kebersamaan hidup dengan orang lain lewat sikap, kata, dan tindakan yang membuat orang lain bahagia dan mengenang kita nantinya. Butir inspiratif ketiga adalah soal pembunuhan. Pembunuhan itu adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu bisa direncanakan maupun tanpa direncanakan sebagai bentuk pembelaan diri, entah disengaja, seperti disengaja ataupun tidak disengaja. Ada rupa-rupa motif dari tindakan pembunuhan tersebut, seperti kecemburuan, dendam, politik, dan lain sebagainya. Dalam bacaan Injil hari ini, pembunuhan itu dilakukan karena keserakahan untuk memiliki harta warisan orang lain. Kita menyaksikan juga di berita-berita media sosial, surat kabar, ataupun televisi korban-korban pembunuhan yang sadis. Ada yang pelakunya langsung diketahui dan tertangkap, sementara yang lain pelakunya buron, masih dicari, bahkan belum teridentifikasi sama sekali. Ini pembunuhan fisik. Tetapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa dalam dunia media sosial kita sekarang ini, malah istilah pembunuhan itu sering sekali dikaitkan dengan bagaimana menenggelamkan karakter dan pengaruh baik seseorang agar tidak muncul. Terjadi pembunuhan psikis sosial atau yang lazim dikenal dengan istilah pembunuhan karakter. Media sosial digunakan sebagai sarana membunuh karakter seseorang. Ada kekhawatiran atau ketakutan bahwa orang itu akan menang, misalnya di dalam suatu kontestasi pemilihan, atau karena orang lain itu akan lebih berpengaruh dari kita. Maka nama dan pribadinya harus dijelek-jelekan, dibunuh oleh berita-berita yang sengaja diciptakan untuk menghabisinya secara psikis sosial. Seperti yang kita kenal dengan istilah fitnah. Orang difitnah, dibuat berita yang tidak benar atas dirinya oleh lawannya. Karakter dan pengaruhnya dibunuh. Fitnah itu pembunuhan karakter. Maka mari belajar untuk mengakui, menerima, dan menghargai keberadaan dan posisi orang lain dan tidak membunuh karakternya. Kita belajar untuk tidak menggunakan sarana media sosial sebagai sarana membunuh orang yang mungkin tidak kita sukai atau saingan kita.
Kita belajar untuk menghargai hidup dan kehidupan serta martabat orang lain, dan bahkan mendukung, menyokong supaya orang lain sesama kita itu menjadi bahagia dan sukses. Jangan selalu suka mengupdate status kebencian dan fitnah terhadap orang lain di Facebook, di Instagram, ataupun media sosial yang lain. Itu tindakan pembunuhan. Mari belajar untuk tidak serakah, tidak rakus. Belajar untuk menghormati hak orang lain, miliknya adalah miliknya, milik kita adalah milik kita. Belajar mewariskan nama baik kita mulai sekarang dengan berbuat kebaikan. Dan mari belajar untuk tidak membunuh karakter orang lain, melainkan menghargai hidup dan martabatnya dengan mendukung dan menyokongnya, sehingga ia dapat hidup bahagia dan sukses. Tuhan memberkati.